selama kurang lebih 3 bulan setelah lulus dari kuliah. Setelah itu resign karena merasa tempat kerja dan rumah terlalu jauh. Kemudian saya berpikir untuk mengerjakan sesuatu dari rumah, memanfaatkan laptop dan wifi di rumah waktu itu. Jadi cari-cari kerjaan bisnis rumahan apa yang bisa dimulai dari kecil. Nah, kemudian setelah banyak cari referensi, kebetulan suka dalam bidang kesenian, saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang rajut. Khususnya waktu itu pertamanya di dalam boneka, amigurumi. Kemudian dari situ saya pelajarin bagaimana membuat boneka dan berlanjut sampai hari ini. Untuk teknik sebenarnya rajut itu ada 2, crochet sama knitting. Kalau yang saya pakai itu teknik menggunakan 1 jarum atau crochet, dan ada juga yang memakai 2 jarum yaitu knitting. Nah, jadi saya mendalami teknik crochet yaitu teknik 1 jarum, dan kelebihan dibanding yang lain mungkin di Indonesia masih jarang sekali yang membuat boneka amigurumi, karena amigurumi sendiri berasal dari Jepang. Kemudian kalau rajut itu kebanyakan di Indonesia bermain di tas dan sebagainya. Nah, dari situ saya mulai untuk merajut produk-produk baby. Belajar merajut juga otodidak sih, aku belajar dari YouTube, referensinya ambil dari YouTube channel-channel luar, karena di luar sendiri memang sudah lebih maju dalam hal crochet, jadi di situ saya banyak dapat inspirasi bagaimana rajutan-rajutan di luar negeri, jadi di situ saya tutorial banyaknya di channel luar. Produknya yang pertama itu saya membuat amigurumi, boneka-boneka. Nah, karena banyak yang suka, kemudian teman-teman saya di umur-umur segini sudah banyak yang request mau bikin sepatu bayi, topi bayi, baju bayi. Dari situ saya mulai tertarik karena ini pasar saya, di mana teman-teman saya kebanyakan memang membutuhkan produk ini. Nah, kemudian yang terakhir itu saya mulai menambah tas, namun tas untuk anak saja dikhususkan. Diminati sih di baby set sih, topi, sepatu. Sekarang lagi mau lebih mengembangkan di pakaiannya. Kemarin bikin overall, mungkin kedepannya bikin jaket, baju, dan lain-lain. Untuk konsumen tidak bisa ditebak karena online, jadi terkadang bisa kirim sampai Sumatera, sampai Medan, sampai mungkin yang kebanyakan masih di Jakarta dan Jawa Barat. Medianya marketplace, kita marketplace-nya pakainya Shopee aja, fokus di Shopee aja, kemudian Instagram. Saat ini tantangan itu SDM sih. Untuk marketing itu mungkin bisa dipelajari, namun SDM tidak semua orang yang bisa mau diajak merajut seperti itu. Jadi tantangan kedepannya mungkin untuk cari partner untuk pembuatan produk lebih banyak. Nah, mungkin itu kelebihannya, karena di Indonesia juga ada beberapa penjual rajut, namun mereka hanya menjual model yang mereka miliki, namun kita Alifa Bumi Rajut, kita menerima custom. Kalau misalkan yang paling simpel sih bentuk-bentuk yang basicnya hanya lingkaran. Nah, mungkin yang lumayan rumit itu yang terdiri dari beberapa bagian, seperti kita harus merajut kepalanya dulu,
telinga yang terpisah, rambut yang terpisah, kemudian menempel bagian kepala dan leher, dan badan, dan kaki. Nah itu yang lebih memakan waktu lama sih di bagian penjahitan atau penggabungan anggota boneka itu. Karena saya lihat banyak peminat rajut, saya harap saya bisa membuat komunitas atau teman rajut yang di situ juga bisa memberdayakan ibu-ibu, memberdayakan para anak muda yang senang berkreasi dalam boneka supaya bisa sama-sama berkarya dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang.